Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Handaksa Erviga Putri Suprapto dengan NIM 220106446262 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2022G. Di video saya kali ini, saya akan menunjukkan sosok idola saya yang juga sangat menginspirasi saya, yaitu adalah Bapak Unang Saipullah. Bapak Unang Saipullah ini merupakan pemilik online shop Kamiya yang menjual berbagai tas lokal. Tentunya beliau ini telah meniti karir dari nol hingga akhirnya menjadi pengusaha yang sangat sukses. Untuk video selengkapnya, silahkan simak video saya berikut ini terkait video profil dari Bapak Unang Saipullah yang telah saya kutip dari akun YouTube Naik Kelas. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Unang Saipullah, usia 35 tahun, berkedudukan di Raja Polah. Kebetulan saya ini pemilik usaha dari CP Mikita dengan brand Kamiya yang bergerak di bidang produsen tas wanita. Saat ini penjualan saya terfokus di online. Sebenarnya ini udah lama ya, dari tahun 2009. Cuman waktu dulu itu kita jualan bukan tas, berganti-gantilah. Yang pertama dari zaman sepatu lukis sampai jam tangan sampai sandal. Dari 2009 itu kita mulai merintis sebelum orang pada tahu jualan online. Soalnya kan beda sama dengan zaman sekarang. Sudah menjadi hal biasa berbelanja online. Kalau dulu kan seolah-olah kita itu membuka peradaban baru. Soalnya gini, waktu saya main di jam tangan, saya ini belanja kan ke Jakarta, ke Senen, para distributor jam tangan. Orang Jakarta pun sampai nanya, ini tokonya di mana kok bisa penjualannya kenceng? Saya bilang, saya nggak punya toko konvensional. Terus gimana jualannya? Saya jualan online. Kesini mereka juga udah paham, udah buka. Lama-kelamaan setelah mereka paham, kita jual bareng. Setelah jual bareng, kan kita dapat dari mereka barangnya, otomatis harga jual kita kan lebih tinggi, dia bisa lebih murah. Makanya dari situ saya pikir ulang, kalau kita mau bertahan di online, kesempatannya kan sama antara reseller, pedagang kecil, distributor, bahkan pabrik sendiri kan bisa masuk ke sana. Makanya saya berpikir, saya harus jadi tangan pertama kalau mau bertahan di online. Dari situ kepikiran bikin produk apa yang saya bisa jadi tangan pertama. Ya udah kepikiran bikin tas. Awal-awal saya juga bikin tas kerajinan yang dari bahan-bahan alam lah, seperti mendong, samak, tikar, kayak gitu. Diusahakan, ya kalau pengen bertahan, enaknya tangan pertama. Harga kita kan nggak diatur sama prinsipal gitu. Kita punya kalkulasian sendiri, HPP sendiri, harga jual kita yang nentuin. Dulu pas pertama zaman baru-baru Facebook, 2009 tahu Facebook, kita kan di Facebook banyak ngoceh segala sesuatu dituangkan di Facebook. Saya punya ide, punya pikiran, gimana kalau misalkan kita nawarin barang di Facebook gitu. Kalau dulu emang sih saya suka dagang, sebelumnya juga suka dagang, masih kuliah, suka dagang. Targetnya kan cuma teman, face to face lah. Kalau Facebook kan orang manapun bisa berhubungan, bisa transaksi dari situ. Cuman kan nggak langsung ada transaksi itu. Ada yang bilang, oh Facebook itu tempatnya hiburan, bukan tempatnya dagang, kayak gitu. Pasti ada lah dulu seperti gitu. Lama dulu di Facebook, sekitar tahun 2009 sampai 2012-2013 lah, masih ramai di Facebook. Terus sebelum ada e-commerce, lari lagi ke IG. Kita main di IG, berikan di IG, transaksi kita alihkan ke WhatsApp. Setelah 2016-an, udah mulai masuk marketplace kayak Shopee, kayak gitu, kita coba ke sana. Tadinya kita juga nggak terlalu ngelik marketplace, karena dulu kita itu kebanyakan yang jualan kita itu reseller buat dijual lagi. Saya itu justru dapat inspirasi masuk ke marketplace itu dari reseller saya juga. Jadi kayak dulu waktu di Jakarta kita yang ngasih inspirasi ke orang Jakarta gitu, ke supplier jam tangan. Kali ini giliran kita yang dapat inspirasi dari reseller kita. Jadi intinya masalah update itu nggak bisa dilihat dari siapa yang lebih tinggi, yang lebih pintar.
bahkan dari yang lebih bawah pun kita bisa ambil. Kalau kita cermat gitu, bisa jadi inspirasi juga. Sama, berimbang. Di online itu nggak ada kasta sih, imbang. Ya kalau dulu mah kan kendala pertamanya, saya itu membangun Kamia itu bersamaan dengan membangun pasar online kan. Kendala paling sulit kan meyakinkan pembeli mau nggak beli online sama orang yang belum tahu alamatnya di mana. Karena kan dulu masih menjadi hal tabu. Jadi kita berdagang itu seolah-olah membuka peradaban baru gitu. Ya disangka penipu lah, segala macam lah. Tapi kan niatnya kita mau jualan, cuman dengan cara yang berbeda lah. Makanya dulu saya sempat buka toko di sebuah mall itu, niat utamanya bukan untuk jualan secara konvensionalnya, tapi untuk memberikan kredibilitas buat toko online saya. Jadi kan misalkan kalau tokonya di sebuah mall, kan mungkin orang-orang udah pada tahu lah kalau misalkan itu penipu atau segala macam bisa dikejar. Kalau misalkan alamatnya di rumah, apalagi rumahnya di kampung seperti ini, kan nggak mungkin. Jadi trust pembeli itu bakal sedikit hilang lah, berkurang seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang sedikit-sedikit membuka peradaban baru, menjadi tren seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia mungkin. Itu yang saya dulu perjuangkan gitu. Iya, alhamdulillah. Jadi perjuangannya beda lah sama yang berjualan baru-baru saat ini. Tidak usah meyakinkan mindset orang seperti apa bahwa kita itu berjualan online. Karena kan berjualan sekarang udah menjadi tren. Kita tinggal fokus ngejual, nyiapin barang, beriklan, tetapi kita tidak usah membuka peradaban baru. Saya pernah, akun saya dihack sama orang luar, nggak tahu Turki gua apa. Waktu masih di IG, otomatis kan saya nggak bisa berjualan. Kesatu, takutnya akun itu dipakai buat penipuan, buat kriminal lah. Banyak pembeli, misalkan uang masuk sama pemegang akun yang baru yang nge-hack itu, asal uang masuk aja. Kita kan pencemaran nama baik juga nantinya. Itu saya benar-benar paling merasa down. Seolah-olah kita ngebangun usaha itu dari nol lagi. Itu kan biaya akun itu kan ada biaya endorse segala macam, kan itu memerlukan budget besar juga lah. Terus mungkin pas yang kemarin kita pas waktu COVID sempat terkena juga, sekitar pas awal-awal COVID paling sekitar 3 bulanan sempat down, penjualan anjlok hampir 90%-an. Tapi saya bingung, para karyawan yang bekerja, yang produksi, logikanya gini kan, kalau kita produksi sehari 1000 misalkan, penjualan 800 masih wajar, ada stok berjalan. Di saat produksi masih 1000, kita penjualan cuma 50, ini mau dikemanain? Sampai kapan kita kuat produksi pakai duit pribadi ini? 3 bulan seperti itu kita produksi jalan, penjualan anggap nggak ada lah. Pas mau Idul Fitri, alhamdulillah 1 minggu sebelum Idul Fitri, dengan izin Allah, produksi kita yang 3 bulan tanpa penjualan habis dalam 1 minggu. Mungkin harapannya ingin lebih besar, ingin lebih bisa merangkul lebih banyak orang, lebih bermanfaat lagi buat saya pribadi, keluarga, dan mungkin untuk bisa dengan memperluas lapangan pekerjaan atau bisa membantu pembangunan daerah sekitar, seperti gitulah. Ya alhamdulillah sih, mungkin ini juga pandangan saya mungkin agak sedikit berbeda dengan passion lainnya seperti outfit, pakaian kayak gitu. Ada momen-momen dimana naik seperti bulan Ramadan atau kayak gitu. Kalau untuk tas sendiri relatif lebih stabil, asalkan kita bisa memelihara aja, nge-maintain akun seperti gimana lah gitu. Jadi kalau masalah naik turun semua kan pasti ada naik turunnya. Cuman kan kita lebih peka kalau seperti ini. Kalau misalkan ini ada penurunan, kita respon dengan gimmick atau apalah promo segala macam, itulah lebih untuk menstabilkan omset seperti itu. Itu yang kalau sekarang kan yang rame di TikTok ya, tugasnya kewajiban kita itu bikin konten yang berkelanjutan. Itu kan agak lumayan juga mendatangkan ide-ide yang harus berlanjut gitu kan, lumayan. Halo, nama saya Unang Saifullah, owner dari Kamia. Mudah-mudahan apa yang saya diskusikan bersama teman-teman ini bisa menjadi inspirasi atau pelajaran buat yang nonton semua. Jangan lupa di subscribe channel Naik Kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.